Nah, intinya sebenarnya di sini saya juga nggak mau yang melebarkan kasus ini. Itu kan namanya suami istri biasa dong. Saya sama istri saya juga biasa kan bercanda. Mami, kok dulu mami langsing. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita berkumpul di tempatnya Bang Michael Pardede. Jadi Bang Michael Pardede saat ini adalah salah satu dari tim kuasa hukumnya Mas Ferry Irawan. Ya, kemarin dia memberikan surprise kepada saya. Dia tiba-tiba udah ada di Surabaya. Ya, udah ada di Surabaya. Baru dia sampaikan, ternyata beliau salah satu tim hebat dan saya sangat senang Bang Michael bergabung di timnya Mas Ferry untuk memperkuat, mengungkap fakta ya, mengungkap fakta yang saya juga berharap dari fakta-fakta persidangan tentunya bisa terungkaplah satu kebenaran. Kita tidak bicara siapa benar siapa salah, tapi yang kami sama-sama mungkin juga semua masyarakat menunggu adalah fakta dan sebuah kebenaran. Makanya saya juga bersyukur, berterima kasih Bang Michael Pardede, di mana beliau mempunyai jam terbang khususnya untuk persidangan, akhirnya bergabung di tim kuasa hukumnya Mas Ferry untuk kasus dugaan KDRT. Silakan. Selamat sore semua. Apa yang kira-kira pertanyaan apa yang mau ditanyakan biar saya jawab. Soal sidang kemarin aja, sidang perdana. Oh ya, sidang perdana itu kan dakwaan jaksa, kita bantah dengan eksepsi. Eksepsi itu bantahan dari pengacara, di mana beberapa dakwaan itu memang agak rancu menurut kami. Di situ dikatakan kalau memang dari hasil visum itu tidak ada namanya patah tulang ya. Dan di mana pasal tersebut 444 ayat 1 KDRT itu adalah menurut kami salah. Karena pasal tersebut adalah pasal yang di mana korban tidak bisa melakukan aktivitas. Ya. Dan kami baca dakwaan memang 3 hari sesudah dirawat, Ibu VM akhirnya melakukan aktivitas. Dan tidak tanda-tanda memang dia tuh patah hidungnya dan lainnya tidak ada. Di situ memang pasalnya menurut kami tidak benar. Yang benar adalah pasal 44 ayat 4 KDRT. Dan itu 4 bulan ancaman pidananya. 4 bulan. Tapi dari proses sendiri terlihat ada kejanggalan apa lagi sih Bang? Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dakwaan itu harus kita hormatin. Karena kalaupun kita agak puas dari Pak Ferry Irawan dan tim kuasa hukum tidak puas, kita melakukan eksepsi atau bantahan. Dan nanti hari Kamis juga ada jawaban dari bantahan kita. Kita harus menghormati hukum berlaku, apapun juga hasilnya kita hormati. Tapi kami di sini sebagai tim pengacara dari kantor Jeffrey Situmorang, saya mengatakan kalau dakwaan tersebut kabur, obscurable, karena pasal tersebut. Tolonglah supaya terang benerang majelis hakim itu hormat supaya memutus sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti itu. Tapi di dakwaan tertulis adanya kalau itu sendiri melakukan pemukulan terhadap dirinya sendiri. Ya, kita nggak mau ngarang-ngarang cerita. Itu kan ada di dakwaan. Di dakwaan disebutkan kalau dia suka mukul-mukul bagian kepalanya. Ya, saya juga mau menambahkan itu kan semua ada di dakwaan. Kita hormati dakwaan tersebut. BAP dari kepolisian dan sekarang proses berjalan, ya harus kita hadapin. Saya kemarin juga ketemu dengan Pak Ferry Irawan di dalam lapas. Alhamdulillah puji Tuhan beliau juga sehat. Walaupun memang namanya mungkin beliau agak gatal-gatal juga karena memang kondisi kan hutan ya. Gitu. Nah, terkait adanya kabarnya berawal dari unggahan ke medsos ketika F sendiri sedang melakukan aktivitas olahraga terus akhirnya menjadi emosi dan marah. Nah, intinya sebenarnya di sini saya juga nggak mau yang melebarkan kasus ini. Itu kan namanya suami istri biasa dong. Saya sama istri saya juga biasa kan bercanda. Mami, kok dulu mami langsing. Sekarang mami agak langsing, biasa lah. Itu kan biasa ya kan biasa. Tapi kok jadi kebawa emosi itu
saya juga nggak tahu itu hak mereka lah ya, itu rumah tangga mereka lah, saya juga nggak mau nyampurin. Tapi memang ini terjadi dan kita mengungkapkan apa peristiwa sebenarnya terjadi tidak seperti di dakwaan seperti itu. Bang, di dakwaan dengan di BAP sama nggak Pak? Sama. Artinya itu kan karena itu kan BAP dari mantan istri ya, dari istri. Oh iya, saya tambahkan BAP istri berbeda dengan BAP suami pelapor dan terlapor dengan seorang terdakwa. Intinya banyak kejanggalan di dakwaan, makanya saya bilang itu dakwaannya kabur. Ya, harus dibatalkan, tapi ya proses berjalan kan. Dan kami juga minta putusan selah. Semoga dikabulkan hakim, kalaupun tidak kita tetap on the track, kita lawan, kita bikin nanti pembelaan, saksi ahli kita akan siapkan. Respon Bang Ferry seperti apa? Apa? Bang Ferry. Ya Pak Ferry bilang, saya tidak melakukan, demi Allah saya melakukan. Dan saya bilang, ya itu hak kamu dan memang kami percaya dengan omongan Anda. Tapi kan ini sudah dituangkan di BAP dan sudah proses sampai ke persidangan. Walaupun jujur ini dipaksakan. Tapi ya mau bilang apa, kita tetap menghormati hukum Republik Indonesia. Kita menghormati hukum pidana, hukum acara pidana. Biar berjalan. Kita punya hak untuk menjawab, kita punya hak untuk melawan. Jangan ada intervensi dari siapapun juga. Seperti itu. Dipaksakan maksudnya gimana? Apa nih Bang? Maksudnya dipaksakan itu gimana? Dipaksa tadi maksudnya gimana? Dipaksakan kan pasal 44 ayat 1. Kan dia masih bisa aktivitas. Setelah 3 hari Ibu Fayam dirawat, akhirnya bisa pulang. Ya saya juga nggak mau dari pihak sebelah sana, saya juga nggak mau menjelek-jelekan, enggak lah. Kita semua sama. Kita saling menghormati. Cuman biarlah proses yang berjalan nanti akan menghasilkan suatu jawaban yang terang benderang. Oke. Ada lagi? Ini kan bisa dikatakan kayak pas setelah memberikan lapas sendiri ada apa sih? Kayak Kan saya sempat datang ke Polres juga juga si Kelly mengakui perbuatannya. Polda. Iya ke Polda ya. Itu pengaruh juga Pak dengan BAP yang seperti tadi yang bilang karena ada. Udah saya bilang, saya di sini nggak mau terlalu jauh. Saya nggak mau terlalu jauh, itu kewenangan dari masing-masing pihak ya. Nanti saya dilaporin lagi ITE kan. Intinya memang ada pembicaraan dengan mereka. Saya juga menghormati ke Polres, Jaksaan dan pengadilan. Biar bergulir. Masalah memang ada ucapan A, B, C, D, itulah urusan mereka lah. Saya nggak mau jadi tambah ruyam ya. Biar berjalan. Ini kita udah menyampaikan keberatan kita. Nanti mereka jawab. Nanti kita jawab lagi sebelum ada putusan selah. Nanti ada saksi ahli kita sampaikan. Ada saksi lain. Ada rekaman video juga di mana bisa untuk meringankan Pak Ferry. Apa? Rekaman videonya, Bang. Nanti lah kita lihat. Nanti saya sampaikan sih salah kan, nggak boleh melewati persidangan dulu dong. Harus menghormati persidangan. Ada beberapa rekaman yang memang bisa puji Tuhan meringankan untuk klien kami. Bang, dengan kejanggalan dan tadi adanya pemaksaan itu datang hal-hal yang di luar mungkin dipaksakan tadi. Seperti apa respon Bang Ferry? Dia itu orang yang sangat amat kalem ya. Jujur, saya juga baru kenal beliau. Kalau dengan Pak Jeffrey Tengah sudah lama, dengan Pak Surya lama, dia bilang, tolong Bang, saya nggak melakukan. Saya tidak melakukan. Jadi memang sampai seperti itu ya, maaf aja nih kalau saya bilang, lu suwe, lu lagi sial. Coba ketemu suami istri yang memang bukan siapa-siapa, mau patah tangannya, mau patah kakinya biasa aja. Iya dong, lu suwe, iya Bang, lu tuh berdua public figure. Yang satu orang kuat, lu artis. Orang kuat berarti orang yang terpelajar, ya kan? Jadi kita hormatin aja. Jadi intinya memang sebenarnya ini kasus memang dipaksakan dalam arti harusnya pasarnya nggak satu itu KDRT, bukan. Tapi udah tertuang itu kita lawan, kita bantah. Hak Ferry Irawan sebagai klien kami ya punya hak juga dong membela diri. Begitu. Bang, kayak katanya kemarin ini Bang Ferry itu bilang saya korban dari sistem. Nah, ya Ferry kan bilang korban dari sistem. Itu memang dia kan tiba-tiba dia kan ingin mengucapkan sesuatu. Itu nggak ada konfirmasi ke kita. Setelah sidang, munuk-munuk dia diceritakan, yaitu mungkin seorang lelaki yang merasa tidak melakukan apa-apa kepada istrinya.
itu hak dia lah ya untuk membela dirinya sendiri. Walaupun itu memang cuman waktu berapa menit, cuman itu adalah dari hati paling dalam dari Pak Ferry. Nah, kemarin PM sendiri hadir ya, Bang? Siapa? PM sendiri hadir di persidangan. Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi Ibu PM itu nanti pas agenda pembuktian saksi korban ya Bu FM harus hadir. Agenda apa Bang lanjutannya Bang? Ya, Jadwal agendanya kapan? Jawaban dari eksepsi kita hari Kamis. Kamis besok ya? Kamis ini. Bang Bunan mungkin bisa berkomentar sebagai lawyer dari pihak keluarga dengan pembacaan tuntutan dari JPU ya 15 tahun padahal Anda tidak melakukan perbuatan itu, ada cerita dari Keluarga. Ya, yang pasti begitu masuk proses dimulainya ya atau mendapatkan tanggal persidangan, pihak ibu, Mami maupun Maya dan keluarga itu sempat khawatir. Yang dimana justru saya mencoba memberikan edukasi, pemahaman dan penguatan kepada pihak keluarga bahwa inilah momentumnya ya, fakta-fakta akan disajikan di persidangan di meja hijau sehingga Mas Ferry tentunya akan bisa cepat mendapatkan kepastian hukum, tidak seperti sekarang ini yang dimana dia sudah mendapatkan hukuman dari sanksi sosial karena dibangunnya opini publik ya dari pihak sebelah yang dia berkali-kali dari awal menyatakan kepada saya tidak melakukan. Bahkan terakhir sebelum sidang saya sampai tanya, kebetulan beliau minta saya untuk dalam kuasa kasus KDRT, tapi saya sampaikan bahwa saya tidak bisa, ya, saya tidak berkenan kalau untuk pegang kasus KDRT. Di situ sekali lagi saya tanyakan, Mas atau Bro, tolonglah jujur kepada kita, apakah melakukan atau tidak, apakah mungkin hilaf atau mungkin ada sedikit emosional di situ sehingga tidak bermaksud berniat tapi melukai istrimu. Enggak Mas, Mas Sunan percaya saya tidak melakukan hal apapun yang dituduhkan. Padahal saya bilang ini kita ngomong laki-laki dari hati ke hati, kan mungkin bisa saja hilaf, mungkin marah emosional gitu. Tapi dinyatakan seperti itu. Dan kalau ketika seseorang sudah berkali-kali ditanya dengan berbagai macam teknik, jawabannya tidak sama, konsisten, ya insya Allah itulah yang benar menurut kami ya, menurut kepercayaan kami para tim kuasa hukum. Selama bulan puasa ini aktivitas kegiatan Bang Ferry gimana sih Bang di sel? Mungkin ada cerita gitu seperti apa? Ya intinya namanya di sel ya, dia tetap puasa. Kemarin juga dari adiknya datang Ibu Maya bawa baju, bawa obat-obatan juga karena saya bilang kan memang gatal-gatal itu kan. Terus bawa makanan juga. Ya intinya seperti kata tadi rekan saya Bang Sunan Kalijaga, intinya kita udah menanyakan berapa kali dan dia jujur. Saya bilang kamu harus jujur dan dia jujur. Mengenai memang bagaimana proses dia tetap menghadapi. Dan kami berharap untuk hakim semoga putusan selanjutnya nanti untuk pasal 44 ayat 4-nya dikabulkan. Seperti itu. Oke. Mang foto Bang Bro. Ini bagi.